Lantas, gambaran sekolah idealnya gimana dong menurut panduan ini? Ada 4 pilar utama sih yang digambarkan. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan share ya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau langsung bedah dokumen penting nih. Panduan Akreditasi Pendidikan yang versi 2025. Betul, ini sumbernya resmi ya dari BAN PDM, Badan Akreditasi Nasional itu. Iya, bener. Nah, misi kita hari ini tuh ingin paham apa sih sebenarnya makna pendidikan berkualitas menurut kacamata baru ini. Katanya kan lebih fokus ke dampak nyata buat murid ya, bukan sekedar checklist aja. Mari kita coba gali bareng. Nah, yang menarik tuh di sini, gimana ya, penekanannya pada fleksibilitas. Jadi panduan ini kayak mengakui gitu, kalau kualitas layanan pendidikan itu bisa dicapai dengan cara yang macam-macam. Nggak harus seragam lah, kan tiap sekolah punya kondisi beda-beda, ya kan? Betul. Nggak bisa satu ukuran untuk semua gitu ya pendekatannya. Ya, persis. Jadi ya disesuaikan aja sama kondisi masing-masing. Yang penting tujuannya tercapai buat murid. Menarik. Kalau gitu inti dari layanan pendidikan berkualitas menurut panduan baru ini apa jadinya? Masih soal gedung megah, lab canggih gitu. Nah, justru di situ bedanya. Fokus utamanya ada 2 nih. Pertama, pengalaman belajar yang menyenangkan buat murid. Itu penting. Menyenangkan ya, oke. Kedua, dan ini kayaknya krusial banget, gimana sekolah itu membangun kompetensi dan karakter murid yang relevan ya buat sekarang dan nanti. Jadi udah bukan soal input fisik semata gitu. Aha, ini kayaknya mematahkan mitos lama ya. Kayak misalnya sekolah perpusnya lengkap banget, tapi kalau gurunya nggak bisa pakai itu buat bikin anak suka baca ya. Ya percuma kan, belum tentu berkualitas jadinya. Atau contoh lain, sekolah menang olimpiade terus. Oke, prestasinya bagus, tapi apa itu murni karena proses di sekolah? Nah, itu dia pertanyaannya. Atau jangan-jangan karena faktor lain. Mungkin anaknya emang udah pinter dari sananya. Atau ikut les di luar banyak gitu. Panduan ini ngajak kita lihat lebih dalam. Apakah setiap murid, bukan cuma yang pinter aja, itu beneran didampingi buat capai potensinya? Oh, jadi fokusnya ke proses dan dampak ke semua anak ya, bukan segelintir aja. Betul sekali. Kualitas itu soal memastikan nggak ada yang ketinggalan. Oke, paham. Lantas, gambaran sekolah idealnya gimana dong menurut panduan ini? Ada 4 pilar utama sih yang digambarkan. Pertama, proses pembelajarannya itu harus disesuaikan. Disesuaikan gimana tuh? Ya, disesuaikan sama kebutuhan belajar murid yang beda-beda itu. Jadi, lebih personal gitu pendekatannya. Oke, nggak bisa pukul rata lagi ya. Terus pilar kedua? Guru-gurunya. Nah, sekolah berkualitas itu punya guru yang, gimana ya, nggak berhenti belajar. Mereka suka refleksi, terus coba ningkatin cara ngajar, cara dampingi murid. Jadi bukan cuma ngajar materi aja. Guru yang terus berkembang ya. Pilar ketiga? Pasti, lingkungan belajarnya nih. Tepat. Lingkungan belajar yang aman, nyaman fisik, nyaman psikis juga. Terus juga inklusif, menghargai perbedaan, positif lah pokoknya. Murid merasa diterima gitu. Kebutuhannya terpenuhi. Itu penting banget sih. Terakhir, pilar keempat. Kepemimpinan kepala sekolahnya harus efektif, bisa mimpin perbaikan terus-menerus. Dan perbaikannya itu berdasarkan visi misi sekolah sama data kebutuhan murid, bukan asal-asalan. 4 pilar ya, pembelajaran personal, guru pembelajar, lingkungan positif, kepemimpinan efektif. Kedengarannya komprehensif. Nah, sekarang ngukurnya gimana? Akreditasi kan soal pengukuran nih. Iya, pasti ada indikator kinerjanya. Ada beberapa komponen utama yang dilihat. Pertama itu kinerja pendidik. Ini luas cakupannya. Apa aja itu? Ya, interaksi guru muridnya gimana? Positif nggak? Suasana kelasnya aman nggak? Terus cara guru ngelola pembelajaran. Dari rencana, pelaksanaan, sampai penilaiannya. Termasuk juga gimana guru bangun kompetensi dan karakter murid tadi. Oke, kinerja guru ya. Lalu yang kedua, pasti pemimpinnya kan? Betul, kepemimpinan kepala satuan pendidikan. Dilihat nih, gimana kepala sekolah dorong guru buat belajar, buat kolaborasi. Komitmennya gimana buat perbaikan? Pakai data nggak perbaikannya? Atau cuma feeling aja?
Iya juga ya, harus berbasis data. Terus anggaran fokus nggak buat pembelajaran? Sarprasnya dimanfaatin optimal nggak? Dan satu lagi, soal KSP. Kurikulum Satuan Pendidikan. Itu loh, kurikulum operasional yang dibikin sekolah sendiri. Jadi panduan beneran nggak itu? KSP ya, jadi semacam peta jalan belajar di sekolah itu ya. Oke, komponen ketiga apa? Ketiga itu iklim lingkungan belajar. Ini ngukur sisi sosial emosionalnya. Gimana tuh contohnya? Ya, dilihat ada penghargaan nggak sama keberagaman, inklusif nggak sekolahnya, aman nggak dari bully, dari kekerasan. Terus aspek keselamatan, kesehatan fisik, kesehatan mental warga sekolah gimana? Dijaga nggak? Ini krusial banget loh. Wah, iya ya. Dalam juga ini. Nah, yang terakhir hasil akhirnya gimana? Komponen keempat, ini kompetensi hasil belajar. Nah, ini ngukurnya pakai data capaian murid. Data dari mana tuh? Dari evaluasi sistem pendidikan atau ESP. Itu kan sistem evaluasi nasional yang lihat literasi, numerasi, karakter siswa. Jadi hasil belajar murid secara keseluruhan juga dilihat, tapi pakai data standar nasional itu. Oke, jelas sekarang. Jadi akreditasi 2025 ini lihatnya utuh banget ya. Orangnya, guru, kepala sekolah, prosesnya, lingkungannya, sampai dampaknya ke semua murid. Bukan lagi sekedar checklist fasilitas atau piala di lemari gitu ya. Betul, lebih holistik lah pendekatannya. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, apa artinya semua ini buat kita, buat Anda para pendengar? Ya, ini jadi memunculkan pertanyaan penting ya buat direnungkan. Kalau standar kualitas sekarang fokusnya ke proses yang adaptif, iklim yang positif, pengembangan tiap anak. Gimana caranya kita, Anda semua, bisa mulai mengamati atau bahkan ikut mendorong elemen-elemen ini? Di lingkungan belajar kita sendiri, atau mungkin di sekolah anak Anda. Bahkan tanpa perlu mikirin status akreditasinya dulu. Sesuatu untuk dirununkan lebih lanjut ya. Iya. Bagaimana kita bisa berkontribusi menciptakan kualitas itu dari dekat? Terima kasih sudah menonton channel ini.